Selamat siang teman-teman semua. Udah pada makan? Oh belum. Yang udah makan, tadi makannya sampahnya dibuangnya kemana? Dipisahin nggak organik dan non organiknya? Nggak tersedia ya. Tadi yang kesini naik MRT jalan kaki siapa? Jangan malu-malu mbak, pokoknya kalau naik MRT jalan kaki harus bangga nunjukin tangannya. Oke, kesini yang naik motor berapa banyak? Yang naik mobil? Oh naik mobil minoritas, yay, that's a small winning for today. Karena kita hari ini akan bahas langkah kecil impact yang besar. Small action, big impact, cara kamu, kita semua untuk menyelamatkan bumi. Nah, saya punya narasumber yang nantinya akan berbagi apa aja sih yang sudah mereka lakukan dan mereka bisa tularkan to our own small little world. Karena kita kayaknya nggak mungkin ya kalau ingin mempengaruhi langsung satu planet dengan action kita. Kita pasti punya our own impact kepada bumi-bumi kecil di sekitar kita ini. Nah yang pertama akan saya undang untuk kesini adalah Zagi Berian. Zagi adalah pendiri dari Society of Renewable Energy. Silakan Zagi bergabung. Dan juga ini narasumber yang pasti mungkin mayoritas teman-teman di sini datang hadir ke tempat ini untuk ketemu, untuk melihat langsung. Ini adalah entertainer, entrepreneur, dan social activist atau social advocate, Cinta Laura Kiel. Tepuk tangan untuk Cinta Laura dan Zagi. Silakan duduk di sini. Kita ngobrolnya santai aja, tapi kita juga pengen tahu itu lagi apa sih yang kita bisa contribute to our own small little world. Karena aku percaya dunia aku, dunia Cinta, dunia Zagi itu pasti akan beda-beda, which is good. Jadi kita nggak nyanyi di paduan suara yang sama, ya kan? Dan mudah-mudahan akan jauh lebih efektif ketika kita sharing ini ke teman-teman yang ada di sini dan hopefully nanti disebarin lebih luas lagi. Kira-kira apa yang bisa kita kontribusikan walaupun langkahnya kecil aja setiap harinya. Mungkin aku buka dulu dengan pertanyaan. Kalian, kenapa kalian peduli untuk bahas soal your small action for your bigger contribution? Silakan Zagi dulu, abis itu Cinta, silakan. Yes, terima kasih banyak. Kenapa sih saya pribadi itu peduli terhadap perubahan iklim gitu ya. Jadi saya mau buka dengan teman-teman tuh harus aware bahwa isu lingkungan itu semakin nyata gitu. Kita udah merasakan sekarang perubahan iklim, El Nino sekarang udah mulai gitu kan. Panas juga udah makin menjadi-jadi. 2016 di perjanjian Paris kita tuh harus melimit kenaikan temperatur rata-rata kita semua harus dijaga 2 derajat atau bisa 1,5. Dan teman-teman tahu nggak Indonesia sekarang posisi temperaturnya itu udah naik berapa derajat? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Berapa? Jadi Indonesia itu sekarang udah di 1,2 derajat Celcius. Jadi kita tinggal punya 0,3 derajat Celcius. Dan kenaikannya per tahun itu 0,02. Coba kalau dikalkulasi sederhana, mungkin 2 dekade lagi kita akan sampai ke ambang batas. Nah dari situ saya tergerak hatinya, karena saya dulu di teknik mesin gitu kan, belajar tentang power generation, bagaimana sih kita bisa menyutilisasi clean energy gitu kan. Karena salah satu caranya adalah dengan menyutilisasi clean energy itu sendiri gitu. Dari situ teman-teman tuh harus aware semua karena ini bukan saya, kamu, tapi kita. Semua harus punya kontribusinya masing-masing. Saya stop di situ dulu Mbak. Kalau Cinta gimana? Why do you care? Pertama-tama aku mau bilang selamat siang teman-teman. Thank you for being here today. Really lovely to see all your faces. Jujur mungkin banyak teman-teman di sini tahu bahwa aku sering bergerak di bidang kesetaraan gender, hak perempuan, hak anak-anak. Dan mungkin baru setahun 2 tahun ini mulai terlihat juga bergerak di bidang kelestarian lingkungan. And obviously aku harus langsung dari sekarang disclosure, I'm not an expert in this field. But, there's a big but. I care a lot about what's happening to our world right now. Kenapa? Karena aku peduli dengan yang namanya kemanusiaan. Human rights. Dan mungkin teman-teman gak sadar. Tapi sekarang, penengah antar kita membuang sampah. Dan akhirnya sampah itu sampai di bank sampah, dilakukan oleh pemulung. Dan mungkin kalian gak sadar, banyak pemulung-pemulung ini adalah anak-anak.
So we're allowing child labor to happen. Itu pertama. Kedua, mungkin teman-teman gak sadar, tapi terjadi juga modern slavery. Banyak pemulung-pemulung ini sebenarnya bekerja untuk seseorang yang memaksa mereka untuk melakukan pekerjaan tersebut. So we already have two human rights issue hanya dari hal kecil ya, dan kerusakan lingkungan bukan hanya dari limbah atau sampah. There are so many other things. Sekarang dengan udara di ibu kota kita semakin buruk kualitasnya. Siapa yang terdampak? Semua makhluk hidup. Life expectancy kita berkurang. Kualitas hidup kita berkurang karena kesehatan kita terdampak. And most importantly, why do I care about this issue so much? With rising sea levels, mungkin teman-teman udah pernah dengar bahwa ada kemungkinan dalam waktu dekat ya, bukan lagi 100 tahun lagi. Dalam waktu dekat, setengah dari ibu kota kita akan sinking, underwater. Dan lagi-lagi siapa yang terdampak? Mungkin bukan teman-teman yang cukup beruntung di sini bisa pindah ke kota lain. Tapi rakyat kecil yang tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki pilihan untuk bisa keluar dari situasi mereka. Untuk bisa pindah dari rumah atau shelter mereka sekarang. So, I'm so glad that I'm surrounded by experts right now. Tapi kalau teman-teman mungkin seperti aku, bukan expert dalam bidang ini, tapi peduli tentang masa depan manusia, masa depan makhluk hidup, masa depan dunia kita. Kalian harus mulai mau belajar soal isu ini. Because again, who does it affect the most? Underprivileged people who have no choice. And we need to do something about it. Kita nggak bisa terus-terusan selfish, egois, hanya memikirkan kenyamanan hidup kita sendiri. So I'm glad ada panel ini, di mana mudah-mudahan teman-teman bisa belajar soal isu-isu ini dari dua segi. Mungkin yang lebih teknis dan lebih emosional dan sosial dari aku. That's why I care. Dan sebenarnya kalau kita lihat ini ya, tepuk tangannya dulu buat para speaker kita. Kalau kita lihat sebenarnya isu ini sebenarnya very personal ya. Tanpa kita sadari sebenarnya sangat berdampak buat diri kita sendiri. Ya kan? Tadi kalau Cinta bilang kepada yang kaum marginal. Tapi sebenarnya ada sangkut pautnya dengan kita juga sampai akhirnya ke mereka itu ada dampaknya. Nah mungkin kamu Zagi boleh cerita deh dengan adanya kamu punya komunitas yang kamu bikin ini. Seperti apa sih komunitasnya dan apa yang kalian lakukan dan yang paling penting juga gimana teman-teman bisa ikutan. Yes, terima kasih. Mungkin operator juga bisa lihat show beberapa inisiatif kita ya gitu. Jadi kita itu establish 2019 waktu itu. Kita cuma 10 orang aja waktu itu. Tapi sekarang kita udah ke 43 kampus dan 1 tahun itu 4.000 members kita bisa dapat gitu. Itu kita benar-benar gimana sih caranya mengadvokasi teman-teman semua. Karena teman-teman di kampus, mereka itu pengen terjun langsung membantu masyarakat. Tadi Mbak Cinta juga udah sebutkan bahwa ini very emotional juga. Kita ngelihat masyarakat itu butuh beberapa bantuan dari kita. Tapi banyak sekali kesempatan yang tidak seragam. Indonesia itu kan archipelago country dan lain-lain sebagainya. Nextnya mungkin ini saya mau coba share satu lagi slide. Nah ini teman-teman bisa bayangin kita tuh udah ke lebih 60 lokasi gitu kan. Di situ saya melihat jangankan mereka itu bisa pegang handphone. Mereka lihat lampu aja gak pernah teman-teman gitu. Mereka itu benar-benar terisolasi gitu kan. Gimana caranya mereka bisa dapat listrik? Salah satunya dengan apa? Renewable energy. Kita bisa bawa energi dari matahari, dari angin, dari air, dari limbah gitu kan. Kita datangin mereka. Yang install siapa? Teman-teman semua yang masih duduk di bangku kuliah. Mereka disertifikasi oleh kementerian, jadi kita jalankan pentahelix model gitu kan. Kita terus menjadi bridge antar kementerian, perusahaan, akademisi, media juga di situ. Dan gimana caranya masalah-masalah itu bisa diselesaikan dengan cara yang unik. Itu teman-teman yang bisa. Bicara soal limbah, bagaimana kita bicara dengan tengkulak.
gimana teman-teman itu bersosialisasi. Kami teman-teman teknik gak bakal nyambung ngobrol sama masyarakat. Yang nyambung siapa? Teman-teman ilmu komunikasi. Tapi paradigmanya itu teman-teman tuh ngerasa energi itu semua tentang teknik gitu kan. Semuanya tentang teknik. Jadi itu susah gitu kan. Nah dari situ kita ajak semua teman-teman, baik itu dari teknis dan non teknis, kita bergerak ke masyarakat, kita selesaikan problem-problem yang ada di masyarakat dengan cara apa? Dengan cara menjembatani seluruh program yang ada dari elemen di sektor energi ini gitu kan. That's why SRI mempromot inclusivity dari setiap level. Kurang lebih seperti itu Mbak. Jadi kamu bikin programnya, Yes. kemudian yang eksekusi tim kamu juga. Yes. Dan ini semuanya anak-anak universitas. Yes, youth led initiative jadinya kita. Wow, Gitu. dan kamu bisa kerja sama dong nih sebenarnya berdua. For sure. Iya kan? Karena kan kamu butuh seseorang yang bisa komunikasiin apa yang sudah kalian Yeah. kerjakan, Yeah. gitu kan? Nah, ini nih berarti oke, yang kalian kerjakan saat ini untuk bikin di wilayah ini. Iya. Kenapa yang dipilih wilayah ini? Jadi gini, ada 200 desa yang belum berlistrik ya di Indonesia. Dan kalau misalkan kita bergantung terhadap pemerintah aja, itu kan mungkin akan ada beberapa priority dari pemerintah. Kita coba membantu dari pemerintah, kita carikan dana-dana CSR, kita carikan dana-dana dari filantropi gitu kan. Setiap ngobrol di conference, kita bilang, oke, Indonesia punya problem underprivileged people. Kita punya data-datanya, kita punya tenaga-tenaganya, kita punya juga strateginya. Teman-teman mau bantu nggak gitu? Jadi caranya itu harus unik gitu kan. Nah itu kita mau selesaikan di daerah-daerah yang belum punya listrik gitu kan. Karena apa? Potensinya tuh besar banget. Agriculture gitu kan. Baik itu dari pertanian, peternakan gitu, perikanan. Mbak, itu yang namanya udang gede-gede kalau di situ tuh. Tapi kenapa? Mereka nggak punya listrik buat bisa menaikkan kapasitas produksinya. Kita bantu mereka gitu. Jadi that's why kita mau coba promote dari segi yang last mile activities gitu kan. Dari yang tadinya udah punya belum punya lampu, lalu juga udah ada yang punya economic activities hingga kita bisa scale up, dia bisa mobilize sumber daya alamnya gitu kan ke berbagai macam daerah melalui energi bersih gitu. Gitu Mbak. Oke, kalau itu dari yang kamu lakukan dengan komunitasmu. Kalau dari kamu Cinta, apa yang kamu udah ada ininya belum activationnya dari komunitas yang kamu kerjasama mungkin atau anything yang on the ground yang sesuai dengan bidangmu? Jadi begini, aku rasa kalau kita melihat perilaku manusia, kenapa sampai sekarang di Indonesia mungkin masih banyak orang yang kurang tertarik untuk belajar tentang kerusakan lingkungan atau tidak mau tahu atau memilih untuk menutup mata atau menutup kuping mereka. Karena faktor keuangan. Kadang-kadang mayoritas masyarakat kita mungkin yang merasa gelisah besok mau makan apa, besok tinggal di mana, dan kebutuhan sehari-hari mereka tidak bisa terpenuhi. Bagaimana mereka mau memikirkan lingkungan kalau keperluan diri mereka sendiri aja tidak bisa terpenuhi, iya kan? Jadi dengan knowledge itu, aku memiliki sekarang sebuah F&B franchise. Di mana kalau untuk sekarang aksi pertama kita adalah contributing to sustainable business dalam arti dari packaging, dari to-go cups kita itu semua biodegradable. Jadi kita tidak lagi mau berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan dengan menggunakan plastik, styrofoam atau semua bahan-bahan yang Apa merusak namanya? itu. Share dong. It's just biodegradable plastic. Oh, It's oke. biodegradable Nggak ada material. brandnya. No, there's Oke. no specific brand. Tapi langkah selanjutnya dan ini kita mau implementasi dalam 3-4 bulan ke depan adalah kita bekerja sama dengan suatu perusahaan yang memiliki sebuah mesin di mana teman-teman kalau kalian sudah minum dari botol plastik, minuman apapun itu, kalian bisa masukin ke mesin dan kalian dapat poin dari situ. So you get a reward. Bisa uang, bisa dengan poin-poin itu kalian membeli sesuatu. Tapi dari situ kita langsung mengirim botol-botol plastik yang kalian gunakan ke sebuah factory di mana botol plastik itu di-upcycle. Apa itu artinya upcycle? Berarti kita jadikan komoditas yang lebih valuable. Plastik itu menjadi sebuah material seperti kain ya kelihatannya yang akhirnya dibuat menjadi tas, menjadi dompet, menjadi yoga bag, menjadi laptop case dan barang-barang ini dibuat oleh komunitas-komunitas di daerah-daerah kecil, mayoritas bisa dibilang ibu-ibu yang diberdayakan secara finansial dengan mereka diminta untuk membuat barang-barang ini. So we're empowering women, we're empowering local communities, and at the same time creating goods yang buat anak muda mereka nggak akan malu makainya, cause it's cool.
It's beautiful secara desain and it's environmentally friendly. Sayangnya aku tinggalin tas aku di mobil, tapi aku pun memakai tasnya dan tas aku terbuat dari 8 botol plastik yang udah di upcycle. Jadi salah satu hal yang teman-teman bisa lakukan di sini adalah untuk mensupport endeavor hebat yang sekarang terjadi adalah dengan membeli produk-produk jangan fast fashion deh. Use upcycled goods. Cause it's cool, make it cool. You guys are the young generation yang bisa memulai tren baru gitu. So those are one of the programs that we're doing right now. Wow, it's a huge program. Dan juga tepuk tangannya dulu. Dan mungkin teman-teman di sini ya persepsi soal kalau tadi kamu ngebahas soal upcycling produk plastik. Persepsi soal botol itu jadi sampah plastik itu tuh kalau misalnya kita tahu itu bukan hanya sekedar sampah tapi bisa menjadi sebuah komoditi yang bisa didaur ulang, bisa di upcycle, sebenarnya menjadi produk yang lebih berharga gitu. Dan akhirnya mungkin kita lebih punya inisiatif untuk cari tempat recycle, bisa ngumpulin, memilah dulu paling nggak di rumah sampai akhirnya ngasih ke pengepul formal. Mungkin itu small action, big impact yang bisa kita kerjain. Tapi ini gini, yang aku pengen juga mungkin kita harus bahas. Teman-teman di sini banyak kan datang dari Jakarta, Jabodetabek, rata-rata ada nggak yang di luar dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang? Dari mana masnya? Semarang. Oke, ada yang dari Sumatera? Dari mana Sumateranya? Palembang. Dari Palembang. Dari mana mbaknya yang tunjuk tangan? Dari Sulawesi Selatan. Oke, wow. Ada yang lebih jauh lagi dari Sulawesi Selatan? Dari Ambon. Wow. Oke, ada yang lebih jauh lagi dari Ambon? Papua. Asli dari Papua untuk datang ke acara ini atau memang aslinya orang Papua? Kuliah di Salatiga. Oke, baik. Oke, jadi kita sebenarnya berbicara kepada Indonesia sekarang saat ini ya. Karena kita nggak hanya bicara kepada anak Jakarta, bagi cuma anak Jaksel aja gitu. Supaya kita keluar dari bubble-nya Jaksel itu karena gini, kalau ngelihat program yang kalian kerjakan, Zagi dan juga Cinta, terkadang itu ada disconnect. Apalagi kalau kita berbicara kepada audiens yang Jakarta. Oh, aku nggak terlalu merasa aku kehilangan, aku nggak dapat listrik kok. Ya aku gak makan udang gitu, aku maunya vegetarian aja gitu. Jadi there's always a disconnect gitu loh antara Jakarta dengan isu yang sebenarnya kita juga terdampak sebenarnya. Jadi mungkin yang aku pengen tanya ke kalian berdua ya, ini pertanyaan general aja. Gimana kita bisa buat isu ini lebih holistik supaya juga mereka tuh paham bahwa ini adalah isu livelihood as opposed to isu segmentasi masyarakat di pockets tertentu aja. Go ahead. Ya, kalau misalkan dari kami pribadi ya, bagaimana caranya bisa mengadvocate teman-teman itu, mereka itu sekarang perlu sesuatu yang real. Jadi memang kita tunjukkan masalahnya ada, solusinya udah pernah dilakukan. Pertanyaannya teman-teman mau menjadi bagian yang mereplikasikannya atau enggak? Itu yang harus kita promote gitu kan. Dan ketika kita bawa mereka ke masyarakat, kita beda pendekatannya. Pendekatannya melalui ekonomi gitu. Bapak Ibu, kami punya solusi. Solusi kami bisa meningkatkan ekonomi Bapak Ibu sekitar XX%, kurang lebih kayak gitu. Dari situ, Bapak Ibu yang ada di masyarakat seneng banget sama teman-teman semua gitu kan. Karena apa? Teman-teman itu dianggap bagian dari mereka gitu kan. Dari situ kita buat dokumentarinya, kita sebarkan ke teman-teman semua itu jadi word of mouth-nya itu jalan gitu kan. Itu cara-cara yang menarik, tapi kalau untuk di Jakarta Selatan dan lain-lain sebagainya, mungkin nanti Mbak Cinta lebih punya experience lebih. Tapi dari chapter-chapter kami yang ada di pusat gitu kan, mereka tertariknya benar-benar limbah itu sesuatu yang nyata gitu kan. Dan mereka harus menjadi bagian yang nge-solve masalah limbah atau lingkungan gitu. Jadi mereka harus dipromot lewat lifestyle, tapi harus ada reward gitu. Tanpa reward ada gamification atau apapun itu mereka kayaknya agak enggan untuk melangkah lebih lagi gitu. Itu sih kalau dari perspektif kami. I love that our vision aligns. Karena tadi aku baru aja berbicara kenapa orang tidak peduli. Karena mereka sendiri pun kesusahan dalam kesehariannya. And that's why you need incentivize through rewards. Nah, kalau dari aku karena memang sudah bergerak di dunia entertainment selama 16 tahun, aku memiliki platform untuk menyadarkan masyarakat akan apa yang terjadi di negara kita sekarang. Sebenarnya baru aja 2 tahun yang lalu aku mendirikan sebuah digital platform bernama Puela ID. Dan mungkin kalau teman-teman nanti lagi bosen, kalian bisa check it out. Karena baru aja 2 minggu lalu kita mengeluarkan konten tentang
bagaimana terdampaknya anak muda di Jaksel ya. Guys, kita nggak ke pulau lain, kita nggak ke kota lain. Di Jaksel, 20 menit dari Senopati, mungkin ada teman-teman yang suka ke Senopati, banyak anak-anak yang tinggal di tempat pembuangan sampah, nggak jauh dari Jagakarsa. Itu benar-benar sangat menyedihkan kondisinya dan terlihat lewat visual documentation yang kita publish, itu anak-anak terdampak mereka mengidap penyakit paru-paru, mereka kadang-kadang ya sering sakit dan akhirnya harus bolos sekolah. Jadi education gap yang kita lihat di negara kita itu bukan hanya dari faktor COVID selama 2,5 tahun, tapi juga ya ini environmental destruction, merusak kesehatan, akhirnya anak-anak nggak bisa fokus, nggak bisa belajar dengan benar, dan akhirnya kita akan melihat semakin besar disparity-nya antara orang-orang yang mendapatkan pendidikan yang solid dan tidak. So my answer to you is, kita yang memiliki platform, berapapun followersnya, berapapun subscribersnya, gunakanlah suara kalian. Because trust me, consistency is key. Dan generasi inilah yang sekarang mempunyai kekuatan untuk mendorong orang-orang yang memiliki kekuasaan untuk merubah regulasi-regulasi yang ada. Atau at least mendorong pertama perubahan infrastructure. Supaya kita semua nggak terus-terusan naik mobil atau naik motor. Hopefully one day di Indonesia kita bisa naik sepeda. Kayak di Jerman, kayak di Belanda. You know, kalau infrastrukturnya ada, aku yakin akan banyak bertambahnya orang mau menggunakan transportasi yang carbon emission-nya tidak setinggi mobil, motor, dan lain sebagainya. And also that push for parks, you know. Sekarang kalian kalau hangout kemana? Ke mall, ke restoran, ke ya high-rise buildings. Padahal kita yang harus nge-push, let's create more green spaces. You know, Indonesia mampu kok. Kalau New York bisa ada Central Park, aku yakin suatu hari kita juga bisa mempunyai Central Park. We live in a tropical country. There's no reason why we shouldn't have parks, gitu. Dan di luar dari itu, yeah, use your voices, speak up. You know, don't be scared of what people might think of you, gitu. Mungkin juga ngomong infrastructure, a proper waste management system ya. Yes. Itu yang kota besar seperti Jakarta tuh harusnya udah punya, karena kayak kita nih mungkin udah lebih aware untuk memilah, membersihin sampah segala macam, tapi kita nggak tahu apakah nanti jadiin satu lagi terus dibakar. Tapi boleh aku tambahkan Silakan. satu hal, just to give you guys some hope. Kebetulan tahun lalu baru aja aku diangkat menjadi komisaris salah satu perusahaan energi terbarukan. Dan salah satu aktivitas kita adalah di tahun 2025 nanti akan ada sebuah teknologi dari Jerman yang bisa mentransformasikan sampah tanpa dipilah ya menjadi renewable energy, menjadi listrik. Itu salah satu contribution kita untuk bisa mengurangi fossil fuels di Indonesia. So bukan berarti kalian bisa seenaknya buang sampah sembarangan, ya enggak. You have to be disciplined. Tapi we're doing our best with the technology that we can import from abroad. Nyambung Gitu. tuh sama kamu kan Sangat, berarti? sangat. Jadi kita juga udah coba di level masyarakat gitu kan. Jadi bicara tentang pendidikan, mereka itu kan nggak punya uang untuk membayar sekolahan. Sekolah-sekolah yang ada di masyarakat itu gitu kan, mereka yang levelnya PAUD ditukar sama limbah plastik dan lain sebagainya. Dilakukan per kilo, lalu ada unit per RT, dari tiap 10 RT itu ada unit induk, nanti dijual lagi gitu kan. Mungkin nanti bisa align dengan yang Mbak Cinta lakukan gitu kan. Tapi itu that's unique way gitu untuk mempromot lingkungan dan juga meningkatkan pendidikan yang ada di daerah-daerah seperti itu. Tapi bicara tadi dengan Jagakarsa, ini teman-teman semua ya, kita harus memanfaatkan program dari Kementerian Pendidikan tentang Kampus Merdeka. Teman-teman promote ke kampusnya masing-masing, saya mau bantu Mbak Cinta untuk melakukan pergerakan di daerah-daerah. Gini loh program-programnya, outputnya seperti ini. Itu bisa ditukar sama SKS teman-teman. Kami contohnya kerjasama dengan Kementerian SDM, nama programnya Gerilya. Gerakan Inisiatif Listrik Tenaga Surya. Itu teman-teman yang ikut program 6 bulan, berapa transfer SKS ya? 20. Jadi teman-teman gak usah kuliah. Dalam satu semester diberikan lamsam juga oleh kementerian, teman-teman bisa berkontribusi dengan baik gitu kan. That's a unique way, dan itu menurut kami pribadi terobosan yang bagus dari Kementerian Pendidikan gitu kan. Untuk meng-cap beberapa real problem dan lebih agile gitu. Udah berapa banyak kerjasama sama universitas? Kalau sama universitas itu kemarin tuh ada di 50 kampus juga yang udah ikutan. Tapi
programnya udah jalan 4 batch. Itu diprakarsai oleh Kementerian SDM gitu. Dan salah satu implementing partnernya adalah SRE gitu kan. Jadi kita promoting teman-teman bisa mereplikasi gitu kan, terjun langsung ke daerah-daerah yang ada di Jakarta tuh banyak juga yang membutuhkan tadi gitu. Sehingga teman-teman melakukan hal tersebut tetap menunaikan kewajiban sebagai student di kampusnya tapi berimpact kepada masyarakat dan juga humanity. Kurang lebih seperti itu. Lebih aksi ya, Ya, as betul. opposed to theory aja. Oke, ini kita sekarang boleh buka floor untuk pertanyaan. Dan mungkin juga nggak hanya pertanyaan, kalau kita mau diskusi something gitu. Untuk komen atau kritik atau anything supaya kita punya apa ya, paling nggak pembahasan yang lebih konstruktif gitu dalam diskusi ini. Aku lihat kamu sudah angkat tangannya duluan, banyak silakan. Dari ini yang pakai blazer putih, mungkin dari sini nanti boleh dibantu tempat emasnya. Nanti tenang, aku kasih jatah, tenang. Dari bapak yang sebelah situ ya, tolong sebutkan nama, kemudian dari mana, dan mungkin langsung aja buat siapa komen pertanyaannya atau maybe masukan, silakan. Oke, halo, perkenalin saya Jenny dari UKSW Salatiga. Kami datang ke sini hanya untuk acara ini. Dan thank you so much, it's such an honor for me. Terkait perusahaan dengan pengumpulan sampah yang tadi dikatakan oleh Kak Cinta misalnya. Ada 3 kemungkinan menurut saya. Yang pertama, mereka mengumpulkan botol itu sendiri dari penggunaannya. Kedua, mereka mengumpulkan dari lingkungan, which is for our society it's less likely ya. Terus yang ketiga, saya melihat ada kemungkinan misunderstood. Jadinya masyarakat berpikir semakin banyak mereka beli, semakin banyak mereka pakai botol plastik, hal itu meningkatkan reward mereka. Nah, pertanyaan saya bagaimana mencegah misunderstanding itu buat masyarakat kita, di mana kalau misalnya kita lihat di society pengetahuan atau kesadaran mereka tentang lingkungan itu masih rendah. Jadi kesempatan atau kemungkinan misunderstanding itu besar. Sekian pertanyaan saya. Terima kasih. Boleh langsung direspon? Silakan. Great question. Oke, mungkin memberikan konteks sedikit. Mungkin ada beberapa teman-teman yang tahu bahwa aku memiliki yayasan bernama Sukarseno Peduli yang bergerak untuk merenovasi sekolah-sekolah di kaki Gunung Salak, Bogor. Jadi pertama-tama untuk menghindari misconception, kita harus mulai dari fondasi pendidikan anak-anak di Indonesia. Kalau di sekolah-sekolah aku pun sendiri, yang bisa dibilang di tempat terpencil ya, anak-anak ini benar-benar jauh dari kota. Kita sudah ajarkan dari dini tentang circular economy, bagaimana mereka bisa menggunakan hal-hal sekitar mereka untuk akhirnya belajar agriculture, belajar berbisnis, belajar menggunakan sampah untuk dijadikan komoditas. So dari kecil mereka diajarin, oke, nggak usah jauh-jauh ke kota loh, resources di sekitar kalian aja udah bisa membantu kalian berkontribusi terhadap perekonomian keluarga kalian sendiri, tapi juga mengurangi kerusakan lingkungan dengan menggunakan sampah dengan baik gitu. Nah, kalau dari segi sainsnya juga penting diberitahu bahwa dengan adanya teknologi yang bisa merubah sampah menjadi listrik, it's not an ultimate solution kalau orang-orang terus membuang sampah sembarangan, limbah bertambah. Ya akhirnya the problem's still gonna be there. Kita punya teknologi yang bisa membantu, tapi dengan bertambahnya populasi dunia, dengan keserakahan manusia, ya there's only so much we can do, dan itu harus diedukasikan bahwa limbah bisa menyebabkan emisi methane, a very dangerous chemical that gets released into the air, dan akhirnya lagi-lagi merusak kesehatan kita. So it all starts with the education dan mengajarkan masyarakat bahwa ya teknologinya ada, tapi this is not an absolute solution. Ini hanya cara untuk mengurangi sampah yang ada gitu. Thank you. Oke, silakan Masnya, boleh langsung nama dan juga afiliasi dan mungkin pertanyaan komen, silakan langsung aja. Untuk yang ketiga Mbaknya boleh disiapin langsung? Udah, oke. Tahan dulu, silakan Mas. Oke Mbak Cinta, saya Reva dari Blue Past Lab. Tadi Mbak Cinta menyebutkan bahwa kenapa public policy di Belanda, Jerman, dan juga bagaimana Central Park bisa terjadi itu bisa, kenapa di Indonesia tidak bisa. Nah, secara sejarahnya itu di Belanda, di Jerman, isu-isu public policy menjadi isu elektoral yang sangat panas diperdebatkan. Dan juga awalnya Central Park dibuat itu sendiri pun itu juga isu elektoral. Nah, apakah Mbak Cinta ini mau untuk membuat isu-isu lingkungan public policy ini sebagai isu elektoral? 1, 2, apakah Mbak Cinta mau untuk berinteraksi dengan tokoh-tokoh politik, terutama partai politik untuk mengadvokasikan isu lingkungan ini? Dan ketiga adalah apakah Mbak
Cinta mau untuk membuat follower base-nya Mbak Cinta, influencer Mbak Cinta itu menjadi voting block-nya. Apalagi bentar lagi kan musim pemilu 2024. Apakah mau mengadvokasikan Oke. pemilu 2024? I love this question. Kayaknya pertanyaan intinya adalah, do you want to be in a political party next year? Intinya Lebih- menginfluence let's say kebijakan ke depannya. Voting block sih lebih Oke, tepatnya sih. terima kasih. Thank you. Terima kasih banyak. Boleh diambil lagi mikrofonnya silakan. Dan aku nanti pengen kamu juga nimpalin ya, Zaki silakan. Jujur sebenarnya aku sama sekali nggak membicarakan public policy yang ada di Jerman atau di Belanda tadi. Aku hanya bilang bahwa sebagai anak muda kita punya kekuatan untuk bersuara dan membuat orang-orang yang memiliki kekuasaan sadar bahwa kita butuh mengenhance infrastructure yang ada di negara kita. Karena kalau infrastructure yang nggak ada ya maaf, aku pun sekarang belum berani naik sepeda di daerah Jakarta karena takut kecelakaan. You know, because the infrastructure is not there, it's not safe gitu. Dan berpolusi banget juga, ya kan? Tapi untuk menjawab pertanyaan tadi ini, you know, never say never. Tapi kalau boleh jujur, untuk sekarang aku belum tertarik terjun ke dunia politik atau ikut berpartisipasi dalam, you know, partai apapun itu di luar sana. Kenapa? Karena kita semua tahu tentunya sistemnya memiliki bureaucracy dan kadang-kadang kita tidak bisa sepenuhnya bebas berbicara, and that's the truth. Aku nggak menyalahkan siapa-siapa, tidak menyudutkan siapa-siapa. Tapi makanya aku merasa sangat bersyukur bisa bekerja di dunia entertainment dan memiliki platform yang cukup besar di mana aku bisa menyuarakan isu-isu yang penting bagi aku. Jadi for me, hal-hal yang aku suarakan, apapun itu kerusakan lingkungan, hak perempuan, kesetaraan gender, itu nggak ada hubungannya dengan ingin memiliki votes atau kepopuleran atau disukai oleh banyak orang, tapi benar-benar hal yang sincere yang datang dari lubuk hati aku yang ingin aku bantu cari solusinya agar negara kita bisa lebih maju. And that's, you know, that sounds like a very politically correct answer, but it's the truth. Ya. Gitu. Mungkin aku dalemin kali pertanyaannya. Kalau sekarang nih, karena mereka sekarang lagi targeting ke Gen Z, which is like 35 juta votes, electoral votes yang besar, dan mereka Gen Z ini punya ketertarikan pada isu climate crisis. Kalau misalnya mereka ngeliat, oke, Cinta kamu udah involved di sini, Zaki kamu udah involved di sini, gimana kalau kita engage supaya kita punya masukan, supaya kita bisa bikin kebijakan yang lebih konkret ke depannya, karena mereka menganggap kalian tuh udah people on the ground dalam isu ini. Apakah kamu bersedia di engage? You wanna go first? Kamu dulu. I've always been a person who evaluates everything thoroughly. Jadi aku nggak bisa menjawab pertanyaan itu sekarang karena lagi-lagi tergantung siapa, apakah aku benar-benar percaya bahwa plannya akan dieksekusi dan apakah aku yakin bahwa platform aku tidak digunakan hanya untuk kepentingan pribadi gitu. So if I'm being honest, it depends. Benar-benar nggak bisa memberi jawaban karena tergantung siapa, apa strateginya, apa yang diinginkan, dan apa end goal-nya, dan apakah end goal itu attainable, gitu. Ya, thank you. Ini pertanyaannya menarik juga ya, karena berhubung yang bikin acara ini FPCI juga gitu kan. Jadi saya coba mau menyampaikan pendapat saya gitu. Kemarin saya baru pulang dari salah satu conference climate gitu di Bonn, karena prior tuh acara COP di Dubai nanti. Seluruh anak-anak mudanya, karena mereka udah memegang populasi di negaranya, mereka mengadvokasi para pemangku kebijakannya bahwa isu perubahan iklim itu sebuah isu yang nyata loh gitu kan. Kami butuh program-program yang memang bisa menunjang kehidupan generasi yang sekarang dan generasi yang akan mendatang. Kurang lebih seperti itu. Kemarin riset dari Y20 menunjukkan bahwa isu perubahan iklim itu menjadi isu yang paling menarik yang diperbincangkan oleh generasi muda sekarang. Pertanyaannya, bagaimana kita melihat isu-isu itu untuk kepentingan Indonesia yang akan datang. Kita bisa menggunakan suara kita untuk bertanya kepada calon pemimpin yang nanti sore kurang lebih akan ada datang di Rembuk Kebangsaan. Coba teman-teman dengarkan, apa sih program-program yang dibawa oleh mereka terkait perubahan iklim, terkait transisi energi. Karena ini tuh menuju ke 2060 tuh, ini generasinya kita yang akan merasakan kurang lebih kayak gitu kan. Dan teman-teman tuh harus mulai curiosity-nya naik kurang lebih. Teman-teman bisa menggunakan bagaimana suara-suara teman-teman itu untuk
kebijakan itu terus berkelanjutan. Karena pembangunan transisi energi untuk yang limbah dan lain sebagainya itu nggak bakal bisa dicapai 5 tahun tuh nggak bisa. Jadi 5, 10, 20, 30 tahun yang akan datang. Jadi teman-teman mari sama-sama kita melihat lebih curious. Kita makin banyak bertanya bagaimana sih kebijakan-kebijakan yang bisa kita bantu untuk Indonesia lebih baik. Kurang lebih kayak gitu Mbak. Mungkin lebih bahas the why, not only the who. What are their values? Ya kan? Untuk kita ke depannya. Ya nggak sih? You want to say something? Go ahead. Oke. Alright. Silakan Masnya. Oke. Halo, sorry ya, dia tadi mungkin kayak It's okay, that's fine. Go ahead. Gila loh ditanya sama panelis. Makanya kita coba kita dengarkan apa ini Oke, komentarnya. First of all, thank you Mbak Anini, Kak Clara juga, Mas Jack. Kita udah ketemu juga di lunch. First of all, I will introduce myself. My name is Andi Bahari, biasa dipanggilnya AB, selaku leadernya Work Clean Up di Indonesia. So actually, I supposed to meet Kak Cinta tuh pas di, I think last year Citayam Fashion Week punya clean ups. I was invited, but I couldn't make it. So that's why when I have the opportunity, I'm like, like that. So Go ahead. basically, we are planning to kayak make the clean ups itu part of Indonesian culture, right? Because we have trash is not responsible of pasukan oranye atau mbak rumah tangga kita, and we have to take care of our own trash. Because the problem is that saya memimpin gerakan clean up terbesar di Indonesia itu, this is the 6 years already. So it never been finished. Itu kayak kita bersihin pagi tuh hitung dalam selangan jam aja tuh udah pasti sampah baru itu Jadi udah. ngurusin hilirnya aja. Iya, ya jadi kan? itu gak Pada pernah dasarnya habis. Vakum cleanernya lah ya. Ya betul. But then the problem is that outputnya itu terlalu besar. Jadi kita tuh nggak bisa selesai gitu. But a lot of people ask me questions juga gitu. But then apa sih yang membuat kamu itu kayak never stop? Because I always think as kayak we have to think of ourselves itu seperti kayak badan gitu. Bumi itu kayak badan. Besok tuh pasti bau. Bukan berarti hari itu udah mandi tuh besok gak mandi lagi kan. So it's part of our responsibility to do the clean up gitu. So and I like today's punya judul ya. It's called Small Actions Big Impact. So could you imagine everyone's doing that and we don't have, our goal is to have this movement itu hilang gitu. Harusnya ini nggak jadi movement tapi itu jadi nggak perlu ada seharusnya. But the saddest thing is that it exists gitu. Hal sesimpel itu. Jadi aku berharap this kind of things could be implemented di budaya kita yang gotong royong, and we can do that together so we can achieve lingkungan yang bersih dari sampah terutama ya. And one more information, so next month actually I collaborate with Jeremy Owens. He will come back on near 17-an. So we're actually planning to do a really huge cleanups. Membuka 78 titik di seluruh Indonesia, from Aceh to Papua. So and we actually planning to invite you also to join on the one of the titik. So hopefully we can discuss later and talk through it, and we can make this big and viral. Thank you so much. Can I comment Of on that course, remark? of course. Even though itu bukan terlalu pertanyaan, aku hanya mau bilang pertama, aku suka banget you said the output is too much. Dan untuk menjawab pertanyaan tadi yang dari Salatiga, emang benar, you know, bisa dibilang machine yang dimiliki oleh perusahaan aku adalah seperti vacuum cleaner kan. Tapi at the end of the day, kalau outputnya terus bertambah, gimana kita bisa menghilangkan masalah yang ada? It's impossible. So I think your question was why am I consistent kan? Karena why am I consistent? Karena aku nggak mau give up hope. Aku nggak mau putus asa bahwa masyarakat kita nggak bisa. You know, sepanjang sejarah dunia, kalau kita melihat negara-negara yang berjaya, dalam sejarah mereka kita juga pernah melihat mereka terjatuh. Kita pernah melihat mereka membuat kesalahan. Bahkan kita pernah melihat mereka melakukan aksi-aksi yang barbar. It's true. It's true. I'm not gonna say which groups, tapi itu terjadi di sejarah dunia, negara manapun. Dan aku percaya hidup itu siklus kan. Mungkin sekarang Indonesia belum di atas. Tapi kalau kita punya lebih banyak anak muda yang percaya bahwa perubahan bisa terjadi, kita butuh hope itu. Karena kalau kita semua pesimis, ya nothing's gonna change. Gitu. And That's why I stay optimistic, because we need more optimistic people. Even if it feels far away, somebody has to believe. Gitu. Thank you.
Ntar you guys talk for your event, oke? Sekarang ada yang ingin nanya, comment or anything tentang renewable energy? Renewable energy. I'm just gonna filter these people out. Oke, berarti yang ujung sebelah kanan tolong dikasih mikrofonnya, yang mbaknya sebelah sana paling ujung, kamu boleh nanya duluan, silakan. Selamat siang, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Kartika. Untuk saat ini saya dan teman-teman saya punya yayasan namanya Ide Ekonomi. Ide Ekonomi ini adalah jadi produk utamanya ini adalah podcast ekonomi yang diisi sama biasanya ekonom-ekonom atau orang-orang yang bisa menjelaskan istilah ekonomi gitu. Nah anggotanya ini dari student economics. Beberapa ada yang di Harvard juga, jadi isinya nih 10 orang, ada yang di Harvard, Cambridge sama Columbia. Kalau saya sendiri masih baru S1 doang. Jadi tujuan dari podcast ini sebenarnya untuk memberantas adanya asymmetric information terkait dengan ekonomi. Tadi juga ada Mas juga bilang bahwa penting banget untuk pendekatan ekonomi. Setiap orang tuh memahami gitu istilah-istilah ekonomi. Dan kami ini udah ada pendengar di tersebar di Indonesia dengan jumlah Apa nama ribuan. podcastnya tadi? Ide Ekonomi. Mungkin teman-teman semua bisa juga follow. Ya dong, harus di follow. Ada di Spotify and Apple? Ada di Spotify. Ide Ekonomi, nyambung semuanya. Ide Ekonomi. Ide Ekonomi, oke. Like and subscribe. Dan And kami juga lagi buka volunteer untuk teman-teman kalau mau ikutan juga. Dan di sini aku yang mau aku tanya sih sebenarnya gimana sih cara kerjasama dengan Kak Cinta Laura atau SRI untuk mempromosikan ini, karena tadi aku percaya juga bahwa yang Mbak Cinta bilang consistency is key. Kita terus memproduksi podcast walaupun kadang memang kan naik turun gitu kan interestnya. Saat pandemi tuh tinggi banget interestnya, tapi sekarang cukup turun gitu. Jadi kami tetap mau memproduksi itu. Dan gimana partner up ya dengan mereka ya? Oke. Kakak atau mungkin teman-teman juga punya. Ini ada juga teman-teman dari Nafas. Nathan bisa follow up nanti kamu langsung dong ya. Ini langsung nih dari Nafas, penting banget. Download aplikasi Nafas kalau mau lihat polusi di Jakarta seperti apa perharinya. Oke, silakan. Ini kalian terbuka kan for partnerships or anything? Thank you. Ya, terima kasih banyak ya. Ini juga menarik untuk masuk ke sektor ekonomi karena ujung-ujungnya adalah economic viable tuh yang paling penting di sektor transisi energi khususnya. Saya kira gitu. ya nggak cuma Kementerian SDM, nggak cuma ND1 gitu. Oke. Itu cuma ice breaking aja teman-teman, biar kita makin semangat. Oke, jadi nanti bisa komunikasi lewat saya pribadi nanti. Kita juga ada timnya juga, kita juga punya podcast sekitar kita. Nafas juga pernah datang ke kita promotin semuanya. Jadi we are open to collaborate karena ini semuanya tentang kolaborasi sih gitu ya. Jadi feel free ntar abis ini juga kita bisa kontak. Yeah, I think collaboration is so important. Kadang-kadang saat kita di dalam bubble kita sendiri, kita nggak aware dengan informasi-informasi yang ada di luar sana dan bagaimana untuk orang lebih engage dengan apa yang kita menceritakan. So I'm glad that you have the guts to reach out. Tapi untuk mempercepat aja, when you go to my Instagram, ada Linktree website. Jadi kamu klik aja Linktree-nya. Di situ ada contact person-ku dan di situ langsung aja WhatsApp atau email dan we can talk about it. Gitu. Thank you. Perfect, there you go. Oke, yang paling ujung ke atas, kanan atas, kiri atas, maaf, silakan. Oke, ya salam kenal. Nama aku Wina dari FPCI chapter dari Unsud. Aku pengen nanya ke Kak Zaki. Jadi sebenarnya aku tuh tertarik gitu dengan kayak energi terbarukan, kayak solar panel gitu. Aku senang excited gitu ketika mulai banyak yang make gitu. Tapi ketika aku buka dari internet gitu ya, aku nggak sengaja tahu kalau misalnya ternyata ada potensial limbah solar panel di beberapa puluh tahun ke depan gitu. Nah aku sebagai orang awam ya, sebagai nggak ngerti gitu soal teknologi seperti itu. Aku kepo apakah sebenarnya kita di Indonesia tuh punya cara gitu untuk recycle si solar panel ini, atau kita juga punya teknologi yang udah mumpuni gitu untuk merecycle si solar panel ini agar menghindari waste lainnya gitu. Terima kasih. Sama-sama. Langsung dijawab ini Mbak? Oke, jadi gini. Menarik sekali ya, karena kita bicara tentang limbah di kemudian hari. Panel surya itu umurnya 25 tahun. Baterai itu umurnya kira-kira 10 tahun gitu kan. Dan inverternya kira-kira punya umur 8 tahun. Bagaimana sih ke depannya tuh kalau limbah-limbah ini dibiarkan? Itu bahaya, karena itu limbah yang masuknya ke B3 gitu kan, ke berbahaya. Jadi kita di Indonesia ada beberapa movement, ini dari grassroots juga, dikumpulkan ke dalam satu gudang dulu. Lalu
ketika sudah mencapai volume tertentu, kita bekerja sama dengan provider dari luar negeri gitu kan untuk merecycle PLTS atau baterai dan lain sebagainya, kurang lebih kayak gitu. Nah, ini kedepannya bakal jadi market juga buat teman-teman kalau mau bikin startup atau inisiatif lainnya bagaimana mengelola limbah, karena bukan cuma limbah yang tadi organik, anorganik, tapi limbah tersebut juga akan banyak di kemudian hari. Itu udah ada pipeline-nya. Ada beberapa program juga yang digagas sekarang di Indonesia untuk merecycle hal tersebut. Jadi step by step sudah dikumpulkan, kita baru di tahap mengumpulkan. Tapi untuk merecycle-nya kita perlu kerjasama dengan teknologi provider yang ada di luar sana gitu kan. Kurang lebih kayak gitu, karena kedepannya akan menjadi hal yang menarik untuk melihat limbah-limbah tersebut yang ada di sekeliling kita. Gitu sih jawabannya. Mungkin juga boleh di-share kali Zaki, kalau misalnya kita pengen punya pakai solar panel misalnya di rumah. Ya, itu ya. kan yang paling udah bisa banyak dilakukan nih. Tapi juga apakah sebenarnya itu ada yang bilang lebih mahal, kemudian bagaimana kita bisa berhemat dan sebagainya. Sebenarnya mungkin kamu juga boleh share mitos-mitos itu untuk dipatahkan. Wah, menarik sekali nih. Supaya kita supaya bisa mulai untuk paling nggak mikirin, consider aja untuk menggunakan itu di rumah masing-masing. Mbak udah pakai? Aku tinggal di apartemen, gimana dong? Mbak Cinta mau pakai nanti? Ya boleh, nanti bisa kontak saya habis ini. Nah, jadi gini, ini sekalian jualan juga teman-teman. Enggak. Untuk PLTS ini karena kita bicara tentang jaringan yang ada gitu kan, kelistrikan kita yang ada. Jadi ada dua cara. Jadi PLTS itu listriknya bisa bergabung dengan kelistrikan yang ada sekarang gitu kan. Tanpa menggunakan baterai, tapi hanya bisa bekerja di siang hari. Kurang lebih kayak gitu. Teman-teman tahu kan kalau PLTS itu kan per modul ya. Satu modul itu kurang lebih bisa 500 watt. Kalau teman-teman itu sekarang pakai di rumah mungkin 1 kilowatt tuh udah oke. 1 kilowatt per tahun bisa menghemat kurang lebih 2 juta Mbak. 2 juta itu dikalkulasi mungkin kurang lebih ya. Teman-teman kan kalau bicara ekonomi balik modalnya kapan sih Mas Zaki? Kurang lebih kayak gitu. Balik modalnya mungkin 8 sampai 10 tahun. Tapi teman-teman jangan takut 20 tahun umurnya. 10 tahun kemudian teman-teman punya listrik gratis, kurang lebih kayak gitu. Dan itu teman-teman tuh harus mulai lihat gitu. Jadi pay letternya tuh jangan buat di e-commerce, tapi buat di kelistrikan di kemudian hari, kurang lebih kayak gitu. Jadi caranya kayak gitu ya teman-teman. Kalau misalkan mau dipasang di rumahnya atau mau bantuin, itu ada teman-teman dari program Kementerian SDM yang pasang-pasang PLTS di rumah, di daerah. Mereka bisa bantu semua. Bisa lewat saya juga nanti dibantuin. Dan gak hanya Jakarta? Enggak, semua. Semuanya bisa? Semua. Go ahead. Walaupun aku bukan audience, aku punya pertanyaan juga nih buat Mas Agi. Because this is very interesting. Aku baru sadar bahwa mayoritas dari kalian adalah siswa-siswa, siswi-siswi universitas ya, dan I don't know, mungkin ada beberapa dari kalian di sini engineer juga. Tapi recently aku melihat sebuah berita dan juga video sebenarnya tentang geoplastic, di mana geoplastic lagi-lagi salah satu cara upcycling di mana plastik dirubah komposisinya dan bisa menjadi bahan bangunan. Do you think there is hope di Indonesia bahwa kita bisa lebih banyak menggunakan geoplastic ini untuk jadi bahan bangunan? Because it's very interesting. Ada salah satu tempat kalau nggak salah di Sumbawa atau Sumba yang difunding oleh negara lain, tapi kelihatannya strukturnya sangat kuat, sangat sturdy dan akan tahan lama. Jadi ada banyak caranya juga ya, dari limbah-limbah bisa diolah lagi. Contohnya bisa jadi paving block atau misalkan untuk struktur bangunan, kurang lebih seperti itu. Cara-caranya itu cara-cara yang menarik sekarang. Nah, jangankan dari limbah itu, limbah batu bara, fly ash-nya sekarang udah jadi paving block juga gitu kan. Itu banyak teknologi-teknologi yang udah bisa diterapkan dan teknologinya tuh nggak susah teman-teman. Jadi gimana cara mengumpulkannya, menyatukannya, itu semua mudah sekali. Kedepannya kalau misalkan ini bisa dikumpulkan oleh masyarakat terutama, kurang lebih, itu bisa menjadi nilai ekonomi di kemudian hari. Kuncinya adalah ngumpulin ya teman-teman. Gimana caranya bikin jejaring, ngumpulin semuanya agar kita bisa membantu masyarakat. Kurang lebih kayak gitu. Itu sih. Oke, ini kayaknya masih ada 1000 penanya lagi sebenarnya. Tapi sayangnya saya ada video, utang video ini dari Rahayu Saraswati, Ketua Tidar dan Wakil Ketua Umum dari Partai Gerindra yang akan memberikan closing remarks. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Sukihotu, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Pak Dino Patijalal dan juga FPCI atas undangannya bagi saya untuk ikut berpartisipasi di Indonesia Net Zero Summit tahun ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya saya tidak bisa hadir secara fisik, walaupun isu ini sangat dekat di hati saya. Sebagai bagian dari Gen Y atau milenial dan juga ibu dari 3 generasi Alpha, saya ingin mengajak semua pemuda-pemudi Indonesia, teman-teman saya, saudara-saudari saya untuk berkomitmen dalam perjuangan kita memerangi krisis iklim. Saya ingin mengingatkan saja bahwa Gen Y dan Gen Z, kelahiran 1981 sampai 2012, kita adalah mayoritas bangsa ini saat ini dengan 53% populasi Indonesia. 53% dari populasi negara keempat terbesar di dunia dari segi populasi. Jangan lupa juga kalau ditambah dengan Gen Alpha dan seterusnya. Artinya kekuatan kita sangat luar biasa. Artinya kita punya andil yang sangat besar saat ini untuk menentukan Indonesia akan seperti apa ke depannya. Jangan lupa juga, bukan hanya di bidang kita, bukan hanya apa yang kita lakukan di bidang kita masing-masing, tapi pilihan kita untuk pemimpin seperti apa dan juga wakil rakyat seperti apa yang akan ada untuk menentukan arah kebijakan Indonesia ke depan. Yes, artinya jangan sia-siakan suara kalian. Jangan sampai kalian golput. Maybe that's not what you thought you would hear, but I want to remind you bahwa kebijakan kita atau tanggung jawab kita, hak kita sebagai warga negara Indonesia di Februari 2024 juga akan sangat menentukan negara ini apakah akan pro lingkungan hidup, apakah akan pro untuk melawan krisis iklim atau tidak, karena they are the ones who will make the decisions. Kebijakan-kebijakan tersebut tidak cukup kalau kita semua gotong royong di bidang kita masing-masing, tapi tidak ada orang-orang yang kita percayakan untuk mengambil kebijakan yang tepat di level eksekutif maupun juga legislatif. Jadi mari teman-teman sekalian, let's do our part, karena it's now or never untuk Indonesia Emas 2045. Karena sekali lagi kita bicara tentang lingkungan hidup, itu bukan bicara untuk planet saja, tapi kita sebagai manusia yang membutuhkan planet ini untuk hidup. So let's do our part. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Om. Oke. Tepuk tangan ini maksudnya bukan berarti berapa banyak pemilih Gerindra ya. Jadi just FYI. Pada intinya kita semua berpengaruh untuk memilih pemimpin ke depannya, yes. Tapi kita nggak hanya memilih pemimpin, tapi values yang mereka bawa tuh apa. Karena climate crisis itu real dan kita semua kena dampaknya dan apa yang kita bisa lakukan. Jadi aku balikin lagi nih kepada para speaker sebelum kalian tukar nomor telepon. Balik lagi kepada judul dari pembicaraan kita. Langkah kecil tapi dengan dampak yang besar. Cara kita sendiri untuk menyelamatkan bumi. Caranya kamu Cinta menyelamatkan bumi dari hal paling kecil aja. On a daily basis seperti apa dan juga Zagi seperti apa? Hal yang paling kecil adalah first respect yourself to have the discipline to be a good role model. Kita kadang-kadang memiliki banyak sekali ekspektasi terhadap orang lain atau komunitas lain atau kelompok lain, tapi kitanya sendiri melakukan hal-hal yang bertolak belakang dengan apa yang kita harus lakukan. You know, sometimes mungkin teman-teman di ruangan ini ngerasa, kalau aku lupa matiin lampu, lupa matiin AC, lupa matiin keran, gak apa-apa lah sekali-sekali. But to be honest, walaupun kalian hanya satu orang, hal-hal kecil seperti itu bisa berakumulasi. Your daily habits accumulate into something greater gitu. Jadi kadang-kadang kalau kalian bertanya ke diri sendiri, kenapa ya aku ngerasa aku gak dihormatin orang lain atau aku ngerasa aku kurang. Do you respect yourself? Are you practicing discipline? Are you being a good role model? Gitu. Jadi hal yang terkecil kalau dari aku adalah mulailah dengan diri sendiri. Walaupun kalian merasa aksi kecil kalian tidak berdampak sama sekali, believe that it does. Karena itu semua mulai dari kalian. Kalianlah yang akan memulai domino effect
Sehingga orang-orang di circle of friends kalian, komunitas kalian, lingkungan kalian, dan eventually mudah-mudahan kota kalian akhirnya bertingkah laku dengan benar dan melakukan hal-hal yang mengurangi kerusakan lingkungan yang kita alami sekarang. So for me personally, just to wrap up, very simple guys. Turn off the lights, turn off your AC, bawa tumbler kemana-mana, bawa food container kalau kalian suka makan di kantin, di warteg kesukaan kalian. Whatever it is, bring your own container. You know, bring your own container. Jangan menggunakan packaging styrofoam atau plastik mereka dan membuang sampah sembarangan. Easy, kalau bisa, use your voice to push for better infrastructure. Supaya mudah-mudahan eventually kita, ya itu, bisa menggunakan mode transportasi yang juga carbon footprint-nya nggak setinggi transportasi pada umumnya. So it all starts with you, and that's cliche, but it's true. And that's it from me, thank you. Zagi. Oke, kalau dari saya pribadi, teman-teman mulai melihat bagaimana menciptakan unique solution. Karena dalam engagement, meaningful engagement anak-anak muda ada 4 cara. Yang pertama, kita harus melakukan konsultasi. Kita bicara terhadap pemerintah, kita bicara terhadap perusahaan, kita bicara terhadap komunitas. Yang kedua, teman-teman memposisikan teman-teman itu sebagai partnernya mereka. Teman-teman bantuin, di level mana yang paling spesifik teman-teman bisa bantu. Yang ketiga, teman-teman melihat lagi ada berapa banyak lagi yang bisa dikonekkan. Kalian jadi agregator. Dan yang terakhir, kalian yang memimpin seluruh hal itu. Karena apa? Kesempatannya itu udah ada sekarang, udah banyak platform buat kolaborasi, tapi kuncinya teman-teman harus mulai duluan, aktif buat menjemput bola. Karena tanpa teman-teman menjemput bola tersebut, kolaborasi itu akan sulit untuk didapatkan. Jadi kuncinya agile untuk anak-anak muda ini, manfaatkan seluruh tenaga kalian untuk menciptakan a bigger impact gitu. Itu cara saya untuk menyelamatkan bumi. Terima kasih. Terima kasih banyak. Jangan pernah hiraukan berapa sedikit followermu atau berapa banyak yang mendengarkanmu karena kita pasti akan berdampak kepada at least 1 orang dan 1 orang itu bisa berdampak ke begitu banyak lagi. Kayak tadi domino effect kamu bilang. Jadi terima kasih banyak. Saya terima kasih banyak Cinta. Kayaknya aku ada sesuatu untuk kalian. Ada yang bisa di-share kepada para speaker dan juga jangan lupa kepada teman-teman di sini yang hadir, scan barcode-nya. Barcode-nya sudah ada, silakan di-scan. Kemudian untuk tanda tangan petisi FPCI. Kamu yang mau ngasih atau aku? Dari aku? Oke. Ini buat aku sendiri? Oke. Oke, untuk Mbak Cinta dulu. Mbak Cinta, ini sayang sekali di-wrap oleh plastik. Tapi nanti tolong didaur ulang plastiknya. Terima kasih. Kemudian buat kamu Zagi, jangan lupa didaur ulang ya. Nah, silakan. Kita foto dulu ya. Sebelum kita keluarkan dari plastik. Yes, kita keluarin dulu ya dari plastiknya. Karena oksimoron sekali nih kita fotonya pakai ini. Tolong. Alright. Mana kameranya yang mana? Kameranya yang mana? Itu. Yang mana? Itu dulu. Kamera sini dulu ya. Oh ya, nggak apa-apa. Ke kanan, ya. 1, 2, 3. Sudah? Terima kasih Cinta, terima kasih Zagi. Jangan lupa teman-teman kalau ada yang ingin kerjasama, kemudian juga ikut gerakannya ke Zagi, ikut gerakannya ke Cinta, silakan. Boleh kontak langsung mumpung mereka masih ada di sini dan thank you. Kita masih ada lagi sesi berikutnya. Terima kasih banyak, selamat siang teman-teman.